Halo semuanya, perkenalkan nama aku Lintang Lali Pangestu dengan NIM 122490037 dari Program Studi Rekayasa Instrumentasi dan Automasi. Selamat datang di presentasi modul ke-8 Praktikum Pneumatik dan Hidrolik dengan topik dasar interlocking 2 silinder. Pada modul ini kita akan membahas secara mendalam mengenai bagaimana dua aktuator pneumatik dapat dikendalikan secara berurutan, aman, dan efisien menggunakan prinsip interlocking. Sistem ini merupakan salah satu fondasi penting dalam otomasi industri karena setiap peralatan otomatis yang memiliki lebih dari satu aktuator wajib memiliki sistem penguncian logika agar tidak terjadi benturan atau kesalahan urutan gerak. Dengan memahami konsep ini, kita tidak hanya mampu mengoperasikan sistem dengan benar, tetapi juga bisa merancang logika kendali yang handal dan profesional. Tujuan utama dari praktikum ini adalah agar mahasiswa memahami konsep dasar interlocking pada sistem pneumatik 2 silinder, yaitu bagaimana dua aktuator saling mengunci urutan geraknya agar sistem dapat bekerja secara berurutan dan aman. Selain itu, praktikum ini bertujuan melatih kemampuan analisis dalam membaca rangkaian pneumatik interlock agar kita mampu mencegah terjadinya konflik gerakan seperti ketika dua silinder bergerak bersamaan secara tidak diinginkan. Hasil akhir dari pembelajaran ini adalah meningkatnya keterampilan dalam mendesain, membaca, serta mensimulasikan ladder diagram berbasis PLC untuk sistem interlocking dua silinder yang efisien dan logis. Sebelum memahami logika interlocking, kita perlu mengingat kembali bahwa pneumatik merupakan sistem penggerak menggunakan udara bertekanan untuk mengoperasikan aktuator seperti silinder kerja ganda atau tunggal. Dalam banyak aplikasi, dua silinder sering digunakan untuk melakukan tugas berurutan. Misalnya, satu silinder menahan benda, sementara silinder lain melakukan proses dorong atau pengepresan. Namun, jika kedua silinder bekerja bersamaan tanpa koordinasi, dapat terjadi benturan mekanik, kegagalan urutan, bahkan kerusakan komponen. Karena itulah dibutuhkan interlocking system sebagai logika pengaman. Interlocking secara umum didefinisikan sebagai mekanisme penguncian logika yang mengatur agar suatu aktuator tidak hanya dapat bergerak jika kondisi tertentu sudah terpenuhi. Dalam sistem dua silinder, interlocking memastikan bahwa silinder A hanya bisa maju setelah silinder B mencapai posisi mundur penuh, atau sebaliknya. Dengan demikian, pergerakan sistem menjadi aman, teratur, dan tidak menimbulkan gangguan mekanis. Konsep ini bisa diterapkan secara mekanik, elektrik, maupun logika pemrograman menggunakan PLC yang saat ini menjadi standar di dunia industri modern. Tujuan utama dari penerapan interlocking pada sistem pneumatik dua silinder adalah menghindari tabrakan mekanik, menjaga urutan kerja, dan memastikan keamanan sistem. Misalnya, dalam proses penjepitan, silinder A berfungsi menahan benda kerja dan silinder B berfungsi menekan. Jika B bergerak sebelum A selesai menahan, maka benda tidak akan terjepit sempurna dan hasil proses menjadi cacat.
Interlocking mencegah hal tersebut dengan cara mengatur sinyal kontrol agar suatu aktuator tidak bisa bekerja sebelum yang lain mencapai posisi yang aman. Dalam sistem yang lebih besar, interlocking juga berperan untuk sinkronisasi antar aktuator. Bayangkan sebuah sistem perakitan otomatis yang memiliki puluhan silinder dan motor listrik. Tanpa interlock, setiap aktuator bisa menerima sinyal aktif bersamaan dan menyebabkan kekacauan operasi. Dengan logika interlock, PLC memastikan bahwa hanya aktuator tertentu yang boleh aktif pada satu waktu berdasarkan kondisi yang sudah ditentukan oleh sensor atau limit switch. Dengan begitu, keseluruhan proses produksi menjadi aman dan teratur. Sistem interlocking dapat dibangun dengan berbagai metode. Pada sistem sederhana, interlock dilakukan secara mekanis, seperti penggunaan valve dua arah yang dikunci oleh posisi silinder lain. Namun, untuk sistem industri modern, interlocking lebih banyak dilakukan melalui kontrol elektrik berbasis PLC. Karena memberikan fleksibilitas tinggi, mudah dimodifikasi, serta mampu menangani banyak kondisi logika sekaligus. PLC dapat membaca status sensor, kemudian mengeksekusi perintah secara berurutan dengan kecepatan dan akurasi yang tinggi. Dalam PLC, interlocking diwujudkan melalui ladder diagram, yaitu diagram kontrol yang menyerupai tangga dan menggunakan simbol-simbol kontak, relay, serta coil untuk menggambarkan logika sistem. Setiap baris atau rang dalam ladder diagram menunjukkan satu rangkaian logika kendali. Misalnya, ladder bisa diatur agar koil untuk silinder A hanya aktif jika sensor dari silinder B sudah memberikan sinyal posisi mundur. Dengan demikian, ladder diagram menjadi alat visual yang efektif untuk memahami dan mensimulasikan interlock antar aktuator. Konsep interlock dua silinder biasanya memiliki urutan kerja seperti A+, menuju B+, menuju B-, menuju A-, di mana tanda plus menunjukkan silinder maju dan minus menunjukkan silinder mundur. Artinya, sistem diatur agar silinder A maju terlebih dahulu, kemudian baru disusul oleh silinder B, setelah itu B kembali, dan terakhir A kembali ke posisi semula. Urutan ini memastikan bahwa kedua silinder tidak pernah bergerak bersamaan dalam arah yang saling berlawanan dan proses berjalan sesuai logika yang aman. Untuk mewujudkan urutan tersebut, digunakan sensor posisi atau limit switch di tiap silinder untuk memberikan sinyal kondisi kepada PLC. Ketika sensor A mendeteksi silinder A sudah maju penuh, PLC baru mengaktifkan solenoid valve untuk silinder B. Begitu pula sebaliknya. Dengan demikian, sensor menjadi kunci utama dalam sistem interlocking karena memberikan informasi real time tentang status fisik aktuator di lapangan. Dalam implementasi praktikum, mahasiswa akan menggunakan trainer PLC yang terhubung dengan dua silinder pneumatik. Melalui trainer ini, kita bisa merancang rangkaian ladder, mengunduh program ke PLC, dan mengamati apakah urutan gerakan kedua silinder sesuai dengan logika interlock yang diharapkan. Tahapan ini sangat penting untuk memahami hubungan antara teori kontrol logika dan realisasi mekanik di lapangan.
Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan adalah analisis kondisi awal sistem. Ketika PLC pertama kali dinyalakan, posisi kedua silinder harus diketahui agar logika interlock dapat berjalan dengan benar. Jika posisi awal tidak dikenali, sistem bisa gagal mengenali urutan kerja, menyebabkan kedua silinder bergerak bersamaan atau bahkan tidak bergerak sama sekali. Selain urutan logika, waktu respon juga penting dalam sistem interlocking. PLC harus mampu membaca sinyal sensor dengan cepat agar perintah berikutnya tidak tertunda atau tertukar. Oleh karena itu, dalam perancangan ladder diagram, kita perlu memperhatikan delay waktu, kontak normally open atau normally close, dan kondisi reset dari setiap siklus kerja. Interlocking bukan hanya soal memastikan urutan kerja yang benar, tetapi juga menjadi lapisan keselamatan tambahan bagi operator dan peralatan. Dalam sistem industri yang kompleks, salah satu kesalahan logika kecil bisa mengakibatkan kerusakan besar atau bahkan kecelakaan kerja. Dengan menerapkan interlock, setiap langkah proses dikunci oleh kondisi tertentu, sehingga sistem menjadi aman meski terjadi kesalahan input manual. Dari sisi teknis, interlock juga membantu meningkatkan umur komponen pneumatik karena tidak ada aktuator yang dipaksa bekerja bersamaan atau menerima beban lebih. Keausan mekanis dapat diminimalkan. Selain itu, penggunaan udara bertekanan juga menjadi lebih efisien karena hanya satu aktuator yang aktif dalam satu waktu sesuai kebutuhan proses. Dalam integrasi sistem otomatis, interlocking berperan sebagai pondasi dari sistem kontrol berurutan atau sequential control. Setiap proses manufaktur yang melibatkan lebih dari satu langkah memerlukan urutan logika, dan disinilah interlocking berfungsi memastikan bahwa urutan tersebut berjalan tanpa konflik. Prinsip ini bahkan digunakan dalam sistem robotik, konveyor, dan otomasi packaging. Ketika sistem semakin kompleks, ladder diagram interlock dapat dikombinasikan dengan timers, counters, dan memory bits di PLC untuk membentuk logika yang lebih fleksibel. Misalnya, silinder B baru boleh bergerak 2 detik setelah A maju penuh, atau sistem otomatis berhenti jika salah satu sensor gagal mendeteksi posisi. Dengan begitu, interlocking bukan sekadar hanya on-off, tetapi bisa menjadi sistem cerdas yang menyesuaikan kondisi nyata. Dalam dunia industri nyata, interlocking juga diterapkan untuk keamanan sistem kendali mesin besar, seperti mesin press, conveyor line, dan sistem pengepakan. Tanpa interlock, dua mesin saling bergantung
bisa bekerja secara tidak sinkron dan menimbulkan kerusakan fatal. Karena itu, setiap insinyur otomasi wajib memahami logika interlocking sejak tahap perancangan. Salah satu keunggulan besar dari interlocking berbasis PLC adalah kemudahan modifikasi. Ketika urutan kerja sistem ingin diubah, kita tidak perlu mengganti rangkaian fisik seperti kabel atau valve. Cukup mengubah program ladder. Ini membuat sistem lebih adaptif terhadap perubahan kebutuhan produksi dengan lebih ekonomis dalam jangka panjang. Namun, untuk menerapkan interlock dengan benar, kita harus memahami interaksi antara sinyal input, output, dan logika internal PLC. Kesalahan kecil seperti penempatan kontak yang salah bisa menyebabkan interlock gagal bekerja, sehingga sistem menjadi tidak aman. Oleh karena itu, debugging atau pengujian simulasi sebelum menjalankan sistem secara fisik sangat penting untuk dilakukan. Dalam praktikum ini, selain mendesain ladder diagram, mahasiswa atau saya juga melakukan demonstrasi langsung rangkaian PLC dan pneumatik. Kegiatan ini akan memperlihatkan bagaimana logika interlock yang telah dibuat di perangkat lunak benar-benar mengendalikan gerakan dua silinder secara nyata, termasuk respon terhadap sensor dan urutan kerja yang ditentukan. Demonstrasi ini sekaligus menjadi latihan bagi saya untuk menganalisis gangguan logika, misalnya apa yang terjadi jika salah satu sensor gagal membaca posisi, apakah sistem akan berhenti atau justru tetap berjalan tanpa kontrol. Pertanyaan semacam ini penting untuk menguji keandalan desain interlock dan kemampuan troubleshooting peserta. Setelah memahami teori dan praktik, mahasiswa akan diminta membuat video berdurasi 20 menit yang menampilkan penjelasan lengkap tentang dasar interlocking pada sistem pneumatik disertai simulasi ladder PLC yang dibuat menggunakan trainer. Dalam video ini, diharapkan setiap mahasiswa mampu menjelaskan logika urutan, prinsip kerja, serta fungsi keamanan dari sistem interlocking dua silinder.
Video tersebut bukan hanya sebagai bentuk penilaian, tetapi juga menjadi sarana untuk mengukur pemahaman mahasiswa terhadap integrasi sistem kendali otomatis. Dengan menjelaskan langsung dan menunjukkan hasil simulasi, mahasiswa dapat memperkuat konsep sekaligus mengasah kemampuan komunikasi teknis yang sangat dibutuhkan di dunia industri. Sebagai penutup, interlocking bukan sekadar konsep teoritis, melainkan kunci utama keselamatan, efisiensi, dan keandalan sistem otomasi. Dengan memahami dasar interlocking dua silinder, kita telah menguasai salah satu fondasi penting dalam dunia kontrol industri berbasis PLC. Disinilah kemampuan untuk merancang sistem otomatis yang kompleks dan aman akan terus berkembang, menjadikan kita lebih siap menghadapi tantangan teknologi industri 4.0. Terima kasih untuk video hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa.